Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Desi Nurmayanti serta Ibu Fitri Madani selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Juga teman-teman dari kelas IPA 2 yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini mengenai teori belajar kognitif menurut Ausubel, Gagne, dan Gesap. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amelia Putri Anggraini dan 3 rekan saya, yaitu Mirza Suci Mubarokah, Enawati Widyastuti, Rifa Zahida Listiani. Next. Yang pertama yaitu teori belajar kognitif menurut Ausubel. Menurut Ausubel, seseorang memperoleh pengetahuan, terutama melalui penerimaan, bukannya melalui penemuan. Konsep, prinsip, dan ide atau gagasan dipresentasikan dan diterima oleh seseorang bukan melalui penemuan. Ausubel juga menekankan bahwa apa yang diketahui sebagai meaningful learning, informasi verbal, ide-ide, dan hubungan di antara ide-ide terjadi secara bersamaan. Rote memorization tidak dianggap memiliki makna karena bahan yang dipelajari melalui belajar cepat ini tidak berkaitan dengan pengetahuan yang sudah ada. Ausubel juga mengajukan suatu model pengajaran expository atau expository teaching untuk mendorong pembelajaran yang bermakna, bukan melalui belajar cepat. Exposition artinya menjelaskan atau menyajikan fakta-fakta dan ide-ide. Next. Berikutnya yaitu jenis-jenis belajar Ausubel. Ada 4 jenis teori belajar Ausubel, yaitu yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Belajar dengan penemuan yang bermakna yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. Atau sebaliknya, siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuannya dari apa yang telah ia pelajari, kemudian pengetahuan baru tersebut ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang kedua yaitu belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari atau ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dihafalkan. Yang ketiga yaitu belajar menerima atau expository yang bermakna, merupakan materi pelajaran yang telah tersusun secara logis, disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan tersebut yang baru diperoleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Yang keempat yaitu belajar menerima atau expository yang tidak bermakna, yaitu merupakan materi pelajaran yang telah tersusun secara logis dan disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru tersebut dihafalkan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan lain yang telah ia miliki. Next. Berikutnya yaitu prasyarat agar belajar menerima menjadi bermakna menurut Ausubel. Prasyarat agar belajar menerima menjadi bermakna yaitu yang pertama, belajar menerima harus terjadi apabila siswa memiliki strategi belajar bermakna. Yang kedua, tugas-tugas belajar yang diberikan kepada siswa harus disesuaikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Yang ketiga, tugas-tugas tersebut harus sesuai dengan tahapan perkembangan intelektual siswa. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu prinsip teori belajar Ausubel. Yang pertama yaitu pengatur awal atau advanced organizer. Pengatur awal atau bahan pengait ini dapat digunakan guru dalam membantu mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi maknanya. Yang kedua yaitu diferensiasi progresif. Dalam proses belajar bermakna, perlu ada pengembangan dan kolaborasi konsep-konsep. Yang ketiga yaitu belajar superordinat. Belajar superordinat merupakan proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah diferensiasi, terjadi sejak perolehan informasi dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. Yang keempat yaitu penyesuaian integratif. Pada suatu saat, siswa kemungkinan akan menghadapi kenyataan bahwa 2 atau lebih nama konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang sama atau bila mana nama tersebut yang sama diterapkan pada lebih dari satu konsep.
Selanjutnya, nah, dari teori belajar audible ini bisa diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, implikasinya guru bisa menjelaskan tujuan pengajaran. Yang kedua, guru menyajikan organizer yang meliputi identifikasi, atribut-atribut tertentu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu guru memberikan contoh materi. Yang keempat, guru menunjukkan hubungan dan mengulang. Yang kelima, guru membangkitkan kesadaran pengetahuan dan pengalaman siswa yang relevan. Yang keenam, yaitu menyajikan bahan. Yang ketujuh, mempertahankan perhatian. Yang kedelapan, membuat organisasi secara eksplisit. Yang kesembilan, yaitu menyusun urutan bahan belajar secara logis. Yang kesepuluh, yaitu meminta siswa untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara bahan baru itu dengan organizer. Yang ke-11, yaitu meminta siswa membuat contoh-contoh lain tentang konsep atau proporsi dalam bahan belajar. Yang ke-12, yaitu meminta siswa untuk mengemukakan secara verbal esensi bahan dengan menggunakan kalimat dan kerangka pikirannya sendiri. Yang terakhir, yaitu meminta siswa untuk membahas bahan menurut sudut pandangnya masing-masing. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ernawati Widyastuti. Untuk Saudara Erna, saya persilahkan. Next. Yang kedua, yaitu proses kognitif dalam teori belajar Gagne. Yang pertama, fase motivasi. Siswa harus diberi motivasi untuk belajar dengan harapan bahwa siswa belajar akan memperoleh hadiah atau imbalan akan usahanya untuk belajar. Kedua, fase pengenalan. Siswa harus memberikan perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari suatu kejadian instruksional jika belajar akan terjadi. Yang ketiga, fase perolehan. Bila siswa memperhatikan informasi yang relevan, maka ia telah siap untuk menerima pelajaran informasi yang disajikan. Informasi itu diubah menjadi bentuk yang bermakna yang dihubungkan dengan informasi yang telah ada dalam memori siswa. Siswa dapat membentuk gambaran-gambaran mental dari informasi itu atau membentuk asosiasi baru antara informasi baru dan informasi lama. Yang keempat, yaitu fase retensi. Informasi baru yang diperoleh harus dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Ini dapat terjadi melalui pengulangan kembali, rehearsal, praktek atau praktis, dan elaborasi. Next. Yang kelima, yaitu fase recall. Bagian penting dalam belajar adalah memperoleh hubungan dengan apa yang telah dipelajari, yaitu dengan memanggil atau recall informasi. Yang keenam, yaitu fase generalisasi. Biasanya informasi itu kurang nilainya jika tidak dapat diterapkan di luar konteks di mana informasi itu dipelajari. Jadi, generalisasi atau transfer informasi pada situasi-situasi baru merupakan fase kritis dalam belajar. Yang ketujuh, yaitu fase penampilan.
Pada siswa harus memperlihatkan bahwa mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Yang kedelapan yaitu fase umpan balik. Para siswa harus memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis teori belajar Gagne. Yang pertama yaitu belajar isyarat atau sinyal. Belajar isyarat adalah belajar yang tidak diniati atau tanpa kesengajaan, timbul sebagai akibat suatu rangsangan atau stimulus sehingga menimbulkan suatu respon emosional pada individu yang bersangkutan. Yang kedua ada belajar stimulus respon. Belajar stimulus respon adalah belajar untuk merespon suatu isyarat. Berbeda dengan pada belajar isyarat, pada tipe belajar ini belajar dilakukan diniati atau disengaja dan dilakukan secara fisik. Yang ketiga ada belajar rangkaian gerak. Merupakan perbuatan jasmaniah terurut dari dua kegiatan atau lebih stimulus respon. Yang keempat yaitu belajar rangkaian verbal. Adalah perbuatan lisan terurut dari dua kegiatan atau lebih stimulus respon. Yang kelima, belajar diskriminasi jamak, yaitu belajar membedakan hubungan stimulus respon sehingga bisa memahami bermacam-macam objek fisik dan konsep. Dalam merespon lingkungannya, anak membutuhkan keterampilan sederhana sehingga dapat membedakan suatu objek dengan objek lainnya dan membedakan satu simbol dengan simbol lainnya. Selanjutnya, belajar pembentukan konsep. Adalah belajar mengenal sifat bersama dari benda-benda konkret atau peristiwa untuk mengelompokkan menjadi satu. Selanjutnya ada belajar pembentukan aturan. Aturan terbentuk berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Dalam belajar pembentukan aturan memungkinkan anak untuk dapat menghubungkan dua konsep atau lebih. Yang terakhir yaitu belajar memecahkan masalah. Adalah tipe belajar lebih tinggi derajatnya dan lebih kompleks daripada tipe belajar aturan atau rule learning. Next. Hasil belajar menurut teori belajar Gagne. Yang pertama ada keterampilan intelektual. Merupakan kemampuan pembelajar yang dapat menunjukkan kompetensinya sebagai anggota masyarakat seperti menganalisa berita-berita. Yang kedua, strategi kognitif. Adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Yang ketiga, informasi verbal. Adalah kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang keempat yaitu perilaku. Sikap dan kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Perilaku atau attitude merupakan kemampuan yang mempengaruhi pilihan pembelajar untuk melakukan suatu tindakan. Yang terakhir yaitu keterampilan motorik. Kemampuan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dan urutan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. Next. Model pembelajaran teori Gagne. Pertama, membangkitkan perhatian. Yang kedua, memberitahu tujuan pembelajaran pada siswa. Yang ketiga, merangsang ingatan pada materi prasyarat. Yang keempat, menyajikan bahan perangsang. Yang kelima, memberi bimbingan belajar. Yang keenam, menampilkan untuk kerja. Yang ketujuh, memberikan umpan balik. Yang delapan, menilai untuk kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan retensi. Next. Langkah menanamkan percaya diri siswa menurut Gagne. Yang pertama yaitu menggunakan suatu patokan atau standar yang memungkinkan siswa dapat mencapai keberhasilan. Misalnya dengan mengatakan bahwa kamu tentu dapat menjawab pertanyaan di bawah ini tanpa melihat buku. Yang kedua yaitu memberi tugas yang sukar tetapi cukup realistis untuk diselesaikan atau sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya memberi tugas kepada siswa dimulai dari yang mudah berangsur sampai ke tugas yang sukar.
Yang ketiga, menyajikan materi secara bertahap sesuai dengan urutan dan tingkat kesukarannya menurut Keller dan Dock seperti dikutip Reigel dan Curtis dalam Gagne, merupakan salah satu usaha menanamkan rasa percaya diri pada siswa. Yang keempat yaitu mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran misalnya menurut L. Lesser seperti dikutip Gagne dan Driscoll. Variasi dari serius ke humor, dari cepat ke lambat, dari suara keras ke suara yang sedang, dan mengubah gaya mengajar. Yang kelima yaitu mengadakan komunikasi nonverbal dalam kegiatan pembelajaran seperti demonstrasi dan simulasi yang menurut Gagne dan Briggs dapat dilakukan untuk menarik minat dan perhatian siswa. Next. Selanjutnya ada teori belajar kognitif menurut Gestalt yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Mirza Suci. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang teori belajar kognitif menurut Gestalt. Sementara di behaviorisme di Amerika, sementara behavior berkembang di Amerika Serikat, maka di negara Jerman muncul aliran yang dinamakan psikologi Gestalt. Para psikologi Gestalt yakin bahwa pengalaman seorang mempunyai kualitas kesatuan dan struktur. Aliran Gestalt ini muncul juga karena ketidakpuasan terhadap aliran strukturalis, khususnya karena strukturalis mengabaikan arti pengalaman seseorang dengan konteks, bahkan dijadikan elemen yang disederhanakan. Aliran psikologi Gestalt mempunyai banyak tokoh terkemuka, antara lain Wolfgang Kohler, Kurt Kafka, Mark Wenheimer, dan Paul Levin. Next. Tokoh pertama yaitu Mark Wenheimer. Ia merupakan tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri psikologi Gestalt. Beliau pada tahun 1923 mengemukakan hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Hukum-hukum itu antara lain hukum kedekatan, hukum ketertutupan, dan hukum kesamaan. Dalam perjalanan liburan di awal karirnya sambil naik kereta api, beliau melihat sinar berkedip-kedip, hidup dan mati dengan jarak tertentu. Sinar itu memberikan kesan sebagai satu sinar yang bergerak, datang, dan pergi tidak putus-putus. Eksperimen tersebut mengenai Senbiweigu atau gerak semu memberikan kesimpulan bahwa pengamatan mengandung hal yang melebihi jumlah unsur-unsurnya. Inilah gejala Gestalt. Penelitian dalam bidang optik ini kemudian juga dipandang berlaku kesimpulan dan prinsip-prinsipnya di bidang lain, seperti misalnya di bidang belajar. Lebih jauh, eksperimen Wolfgang Kohler memberikan kesimpulan yang berlawanan dengan teori-teori molekuler. Next. Kemudian tokohnya yaitu Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler dalam eksperimenya menggunakan hewan kera dan ayam. Mengenai kera dan ayam untuk mengatas berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar, Kohler menggunakan sejumlah rangkaian eksperimen yaitu 1. Data problem. Dalam eksperimen ini, binatang dapat dengan melihat sebagai tujuan, tetapi tidak dapat mencapai secara langsung. Kemudian percobaan simpanse. Dalam eksperimen ini menyimpulkan ada kera yang cerdas dan ada pula kera yang bodoh. Yang ketiga yaitu percobaan dengan ayam. Ayam dibentuk untuk mendekati warna kertas yang agak gelap dan tidak mendekati warna terang. Setelah dilatih secukupnya, bila ayam diberi pilihan untuk memilih warna terang dan agak gelap, ayam akan memilih gelap dalam hasil latihan.
Periode berikutnya, bila ayam diberikan pelatihan untuk memilih yang agak gelap dengan gelap, maka ayam akan memilih warna yang mendekati gelap. Next. Ilmuwan selanjutnya yaitu Kukovka. Dalam eksperimennya, Kukovka mengajukan teori tentang belajar didasarkan dari anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Teori Kukovka tentang belajar antara lain 1. Konflik mendekat-mendekat. Konflik ini terjadi jika seseorang menghadapi dua objek yang sama bernilai positif. Yang kedua, konflik menjauh-menjauh. Konflik ini terjadi karena seseorang berhadapan dengan dua objek yang sama, mempunyai nilai negatif, tetapi tidak bisa menghindari kedua objek sekaligus. Yang ketiga yaitu konflik mendekat-mendekat. Konflik ini terjadi jika ada satu objek yang mempunyai nilai positif dan nilai negatif sekaligus. Next. Pengertian dan pemikiran teori Gestalt. Karena banyaknya penerjemah yang sangat berkesinambungan, maka para sarjana di dunia bersepakat untuk menggunakan istilah Gestalt tanpa penerjemahan di dalam bahasa lain. Untuk mengerti yang sebenarnya dari psikologi Gestalt, kita perlu mempelajari ciri-ciri khusus dari aliran itu, yaitu psikologi Gestalt mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas, dan bahkan data-data dalam psikologi Gestalt disebut dengan fenomena gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dari psikologi Gestalt. Apa yang dialami seseorang adalah pengalaman fenomenal. Dalam hal ini, psikologi Gestalt bersependapat dengan pandangan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa pengalaman haruslah dilihat secara netral, tidak dipengaruhi oleh apapun. Di dalam fenomena kita harus selalu melihat adanya dua unsur, yaitu objek dan arti. Objek dari fenomena mempunyai sifat-sifat yang dapat dideskripsikan, tetapi segera objek itu terungkap oleh indera kita, maka kita akan menerimanya sebagai informasi dan saat itu kita juga memberikan arti pada objek itu. Next. Hukum-hukum teori Gestalt diungkapkan, yaitu hukum utama, hukum Fragnas dari Jerman, dan Fragnas dari Inggris mengemukakan satu, yakni menuju dengan kejelasan. Hukum ini mengatakan bahwa organisasi psikologi selalu cenderung untuk bergerak ke arah keadaan penuh arti atau kejelasan. Yang kedua, hukum Fragnas ini menunjukkan tentang berarahnya segala kejadian, yaitu berarah kepada Fragnas itu, yaitu suatu keadaan yang seimbang, suatu Gestalt yang baik. Gestalt yang baik, keadaan yang seimbang itu cukup mencakup sifat-sifat keturunan, kesederhanaan, kestabilan, simetri, dan sebagainya. Yang ketiga, medan pengamatan. Jadi juga setiap hal yang dihadapi oleh individu mempunyai sifat dinamis, yaitu cenderung untuk menuju keadaan Fragnas itu, yaitu keadaan seimbang. Yang kedua yaitu hukum kesamaan, menyatakan bahwa hal-hal sama cenderung untuk membentuk Gestalt jika ada perangsang pengamatan penglihatan, seperti orang pada umumnya cenderung untuk melihat daratan mendatar sebagai kesatuan atau Gestalt. Hukum kedekatan menyatakan bahwa hal-hal yang saling berdekatan cenderung untuk membentuk kesatuan atau Gestalt. Kemudian hukum ketertutupan menyatakan bahwa hal-hal yang tertutup cenderung membentuk Gestalt. Kemudian hukum kontiguitas menyatakan bahwa hal-hal yang kontinu atau yang merupakan kesinambungan yang baik akan mempunyai tendensi untuk membentuk kesatuan atau Gestalt. Next. Prinsip-prinsip teori Gestalt. Prinsip-prinsip teori belajar Gestalt antara lain yaitu 1. Belajar hanya perkembangan ke arah diferensi yang lebih luas.
Kedua, belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan. Ketiga, manusia berkembang sebagai keseluruhan dari kecil sampai dewasa secara lengkap dan dengan segala aspek-aspeknya. Yang keempat, manusia bereaksi dengan lingkungan secara keseluruhan, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara fisik, emosional, dan sebagainya. Yang kelima, belajar hanya berhasil apabila tercapai kematangan untuk memperoleh insight. Yang keenam, tidak mungkin ada belajar tanpa ada kemampuan untuk belajar. Motivasi memberikan dorongan yang menggerakkan seluruh organisme. Kemudian belajar akan berhasil kalau ada tujuan. Yang terakhir, belajar merupakan suatu proses bila seorang itu aktif untuk ibarat suatu bejana yang diisi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Mbak Rifa Zaida, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu teori Gestalt mempunyai prinsip-prinsip khusus yang berbeda dengan teori-teori psikologi lainnya. Dalam menjelaskan fenomena psikologis, psikologi Gestalt menganut prinsip-prinsip seperti yang dijelaskan di bawah ini. Interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual field memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figur atau engram. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. Prinsip-prinsip pengorganisasiannya yaitu yang pertama yaitu principle of proximity, merupakan unsur-unsur yang saling berdekatan dalam bidang pengamatan akan dimandang sebagai satu bentuk tertentu. Yang kedua yaitu principle of similarity, merupakan unsur-unsur bidang pengamatan yang berada dalam arah yang sama, cenderung akan dipersepsi sebagai suatu figur atau bentuk tertentu. Yang ketiga yaitu principle of objective set, merupakan organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keempat yaitu principle of continuity, merupakan organisasi berdasarkan kesinambungan pola. Yang kelima yaitu principle of closure, merupakan orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Yang keenam yaitu principle of figure and ground, yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu figur atau bentuk dan latar belakang. Penampilan suatu objek seperti ukuran, potongan, warna, dan sebagainya membedakan figur dari latar belakang. Contohnya,
Perubahan nada tidak akan merubah persepsi tentang melodi. Yang ketujuh yaitu Principle of Isomorphism, merupakan organisasi berdasarkan konteks. Secara garis besar, prinsip yang dianut oleh Gestalt adalah belajar dimulai dari suatu keseluruhan menuju bagian-bagian. Yang kedua, keseluruhan memberikan makna bagian-bagian tersebut. Yang ketiga, bagian-bagian dilihat dalam hubungan keseluruhan karena individu. Yang keempat, belajar memerlukan pemahaman atau insight. Yang kelima, belajar memerlukan reorganisasi pengalaman yang kontinu. Yang selanjutnya yaitu konsep belajar menurut teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Sifat-sifat belajar dengan insight tersebut sebagai berikut. Yang pertama, insight tergantung pada kemampuan dasar yang dimiliki individu. Yang kedua, insight sangat bergantung pada pengalaman yang dimiliki individu. Latar belakang yang dimiliki setiap individu ikut memengaruhi terbentuknya insight. Yang ketiga, insight bergantung pada situasi yang melingkupinya. Belajar insight hanya mungkin terjadi jika situasi belajar diatur sedemikian rupa sehingga semua aspek yang dibutuhkan dapat diobservasi. Yang keempat, insight didahului oleh periode mencari dan mencoba. Sebelum masalahnya, individu berusaha memecahkan masalah dengan mencoba-coba sehingga masalah dapat terselesaikan. Yang selanjutnya, pemecahan masalah dengan insight dapat diulangi. Jika insight telah terbentuk, problem pada situasi lain dapat dipecahkan. Insight dapat ditransfer dari satu masalah ke masalah lain. Proses pemecahan masalah satu dengan yang lain disebut dengan istilah transposition. Yang selanjutnya yaitu prinsip belajar teori Gestalt. Yang pertama, belajar dimulai dari suatu keseluruhan. Keseluruhan yang menjadi permulaan baru menuju ke bagian-bagian. Dari keseluruhan organisasi mata pelajaran menuju tugas-tugas harian yang beruntun. Belajar dimulai dari satu unit yang kompleks menuju ke hal yang mudah dimengerti, diferensiasi pengetahuan dan kecakapan. Yang kedua, keseluruhan memberikan makna kepada bagian-bagian. Bagian-bagian terjadi dalam suatu keseluruhan. Bagian-bagian itu hanya bermakna dalam rangka keseluruhan tadi. Dengan demikian, keseluruhan yang memberikan makna terhadap suatu bagian. Misal, sebuah ban mobil hanya bermakna kalau menjadi bagian dari mobil sebagai roda. Sebuah papan tulis hanya bermakna sebagai papan tulis kalau ia berada dalam kelas. Sebuah tiang kayu hanya bermakna sebagai tiang kalau menjadi satu dari rumah dan sebagainya. Yang ketiga, individualisasi bagian-bagian dari keseluruhan. Mula-mula anak melihat sesuatu sebagai keseluruhan. Bagian-bagian dilihat dalam hubungan fungsional dengan keseluruhan. Tetapi lambat laun ia mengadakan diferensiasi bagian-bagian itu dari keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau kesatuan yang lebih kecil. Contohnya, mula-mula anak melihat mengenal wajah ibunya sebagai keseluruhan kesatuan. Lambat laun dia dapat memisahkan mana mata ibu, mana hidung ibu, mana telinga ibu. Yang keempat, anak belajar dengan menggunakan pemahaman atau insight. Pemahaman adalah kemampuan melihat hubungan-hubungan antara berbagai faktor atau unsur dalam situasi yang problematis. Seperti simpanse dapat melihat hubungan antara beberapa buah kotak menjadi sebuah tangan untuk mengambil buah pisang karena ia sedang lapar. Yang selanjutnya yaitu penerapan teori Gestalt dalam penggunaan metode pembelajaran. Yang pertama, diterapkan dengan metode global. Dalam metode global, guru menyampaikan pokok-pokok materi secara umum, kemudian diterangkan bagian-bagian secara mendalam. Yang kedua, diterapkan dalam menghafal lagu dan syairnya, seperti menghafal puisi atau sajak, serta menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Yang ketiga, prinsip pelaksanaannya sama. Anak diharapkan pada bacaan atau hafalan secara keseluruhan, baru dipecah pada bagian-bagian yang selanjutnya digabung kembali menjadi bacaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori Gestalt. Yang pertama, kelebihan.
yaitu lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, dengan teori Gestalt yang lebih menekankan akan pentingnya pengertian dalam belajar sesuatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Yang ketiga, terapi Gestalt menangani masa lampau dengan membawa aspek-aspek masa lampau yang relevan ke saat sekarang. Yang keempat, teori Gestalt memberikan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal dan pesan-pesan tubuh. Yang kelima, teori Gestalt menolak mengakui ketidakberdayaan sebagai alasan untuk tidak berubah. Yang keenam, teori Gestalt meletakkan penekanan pada konsep untuk menemukan makna dan penafsiran-penafsiran sendiri. Yang ketujuh, teori Gestalt menggairahkan hubungan dan mengungkapkan perasaan langsung, menghindari intelektualisasi abstrak tentang masalah konsepsi. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari teori Gestalt. Yang pertama, teori Gestalt tidak berlandaskan pada suatu teori yang kukuh. Teori Gestalt cenderung anti-intelektual dalam arti kurang memperhitungkan faktor-faktor kognitif. Yang ketiga, teori Gestalt menekankan tanggung jawab atas diri kita sendiri, tetapi mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang lain. Yang keempat, terdapat bahaya yang nyata bahwa teori yang menguasai teknik-teknik Gestalt akan menggunakannya secara mekanis sehingga terapis sebagai pribadi tetap tersembunyi. Yang kelima, para konseling sering bereaksi negatif terhadap sejumlah teknik Gestalt karena merasa dianggap tidak baik. Sudah sepantasnya terapis berpijak pada kerangka yang layak agar tidak nampak hanya sebagai muslihat-muslihat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kelebihan dari teori Gestalt yaitu lebih menekankan pemahaman dalam mempelajari sesuatu sehingga akan mudah mencapai kematangan dalam proses belajar. Kelemahannya yaitu sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam belajar. Kelebihan pada teori sibernetik yaitu pembelajaran dapat disajikan dengan menarik, interaktif, dan komunikatif. Sedangkan kelemahannya adalah tidak langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Aplikasi dalam teori Gestalt yaitu berupa insight, pembelajaran bermakna, perilaku bertujuan, dan prinsip ruang hidup. Sedangkan pada teori sibernetik yaitu mencakup keenam langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada 3 penanya kami persilahkan. Itu biye. Gak bisa. Terus di kelompok ya. Tulis. Baik, bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan di kolom chat. Aku bisa lah. Untuk baterai nih guys. Pain.
Baik, terima kasih kepada 3 penanya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Jawab. Satu saja. Rifan bisa pakai hand. Uwes sama. Bisa lihat dia. Sudah bisa. Bisa takon pertama. Ira. Ira. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ira Destiani. Izin bertanya, membuat organisasi secara eksplisit tadi diketahui di PPT, namun apakah harus membuat hal itu dan mengapa demikian? Dalam implikasi teori belajar Ausubel terdapat membuat organisasi secara eksplisit. Perlu dibuat organisasi secara eksplisit karena berdasarkan pada konsep organisasi kognitif seperti yang dikemukakan oleh Ausubel tersebut. Dikembangkan oleh para pakar teori kognitif, suatu model yang lebih eksplisit disebut dengan skemata. Sebagai struktur organisasi, skemata berfungsi untuk mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah dan sebagai tempat untuk mengaitkan pengetahuan baru. Bagaimana Mbak Ira? Apakah jawabannya dapat dimengerti? Ya, terima kasih atas jawabannya, tim penyaji. Sama-sama. Terus Rabu nanti. Salah deh. Oh iya. Oh iya. Korporasi film. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Hendy. Pertanyaannya yaitu
Maksud dari tugas-tugas belajar yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa. Intelektual atau kecerdasan merupakan seluruh kemampuan berpikir dan bertindak secara adaptif, termasuk kemampuan mental yang kompleks seperti berpikir, mempertimbangkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, serta bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Tahap intelektual sendiri ada 4, yaitu yang pertama sensorik-motorik pada usia 0-2 tahun, di mana kemampuan berpikir ditunjukkan melalui perbuatan dan gerakan. Yang kedua yaitu praoperasional pada usia 2-7 tahun, di mana kemampuan skema kognitif peserta didik pada tahapan perkembangan praoperasional sangat terbatas. Kesukaan seorang anak dalam meniru perilaku orang lain. Yang ketiga yaitu operasional konkret, yaitu pada usia 7-12 tahun. Peserta didik dengan tahapan intelektual operasional konkret ini sudah dapat berpikir secara sistematis beragam benda dan peristiwa yang bersifat konkret. Yang keempat, operasional formal, yaitu pada usia di atas 12 tahun, di mana seorang anak dengan tahapan perkembangan intelektual operasional formal mempunyai kemampuan dalam mengkoordinasikan kemampuan kognitif dalam 2 bidang atau jenis sekaligus. Adapun contoh dari mengkoordinasikan 2 jenis kognitif, misalnya dalam membuat kapasitas dan membuat rumusan hipotetik yang menggunakan prinsip-prinsip yang bersifat abstrak. Kemudian, pemberian tugas belajar yang menyesuaikan tingkatan intelektual siswa tentu akan mempermudah pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran selaras dengan pola berpikir dan bertindak mereka. Pendidik akan lebih mudah dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswanya, mampu memberikan dorongan dan motivasi sesuai permasalahan dan cara berpikir siswanya, mengetahui pembelajaran seperti apa yang akan pendidik terapkan bagi siswanya, serta menjaga pendidik agar tidak membeda-bedakan siswa satu dengan lainnya. Lalu, pengaplikasian dalam pembelajaran IPA tingkat SMP yaitu pada tingkat SMP, siswa berada pada tahap intelektual operasional formal, di mana siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang abstrak. IPA adalah pengetahuan yang dibentuk melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala alam dan kebendaan secara rasional dan objektif melalui observasi atau pengamatan, klarifikasi, komunikasi, dan interpretasi data dengan menggunakan metode ilmiah dan biasanya bersifat abstrak. Aplikasi pemberian tugas belajarnya yaitu misalnya dengan siswa diminta untuk mengamati objek yang kemudian siswa akan menganalisis dan memberikan hipotesis atas hal yang mereka amati, baru kemudian mengaitkan dengan teori dan melakukan eksperimen atau percobaan untuk merealisasikan hipotesis. Dengan bertahap dan pengamatan langsung di alam, tentu akan mempermudah siswa dalam mengerjakan tugas belajar yang mereka peroleh dari guru. Seperti itu, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Syahid. Menurut Gestalt, yang terpenting dalam belajar adalah adanya penyesuaian. Yang pertama yaitu memperoleh respon yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Seperti di materi tadi, belajar yang terpenting bukan untuk mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight yang berarti pemahaman. Insight tersebut berfungsi bila ada persepsi terhadap masalahnya. Insight yang telah sekali didapatkan dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi baru. Contoh pada penerapan di teori Gestalt ini dapat dilakukan pada seluruh pembelajaran maupun bahasa ataupun IPA. Dalam pembelajaran IPA sendiri, metode belajar yang dapat dilakukan menurut Gestalt yaitu dengan berbasis studi kasus atau pemecahan suatu masalah, juga dapat dengan
melakukan percobaan atau eksperimen. Seperti itu apakah menjawab dari Mas Syahid? Ya, sangat membantu. Terima kasih, Pak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.